Selamat datang di YouTube channel Tata Dana Consulting. Kali ini kita akan membahas aset aktif untuk financial freedom. Aset aktif apa saja yang bisa digunakan untuk financial freedom? Ada banyak pastinya, tapi yang umum kita ada 3 kategori. Yang pertama adalah properti, yang kedua adalah surat berharga, dan yang ketiga adalah bisnis. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai aset aktif properti untuk menjadi aset bagi financial freedom kita. Yang pasti kita harus memilih aset aktif apa yang bisa memberikan penghasilan, baik bulanan atau tahunan. Ketika kita mendapatkan aset aktif properti yang tahunan, nanti ketika kita mendapatkan sewanya tahunan atau kontrak tahunan, tinggal kita membaginya dalam bulanan untuk memenuhi biaya bulanan kita. Nah, tentunya banyak nih properti, banyak banget yang bisa memberikan penghasilan secara rutin. Misalnya sewa rumah ya, ada yang tahunan. Memang rumah itu secara umum bisa memberikan kontrak tahunan. Nah, selain rumah apalagi? Apartemen biasanya memberikan penghasilan dalam bentuk bulanan, 3 bulanan, bahkan ada yang tahunan. Apalagi selain rumah dan apartemen, tentu banyak. Misalnya kita punya kos-kosan, ya kan? Kita punya rumah kontrakan, kita punya ruko. Selain itu, nggak cuma properti dalam bentuk bangunan loh, bisa juga dalam bentuk tanah yang saat ini bisa dan sering banget disewa-sewakan. Dalam bentuk apa? Sewa untuk parkir, ya kan? Lahan parkir itu juga menjadi usaha yang bisa memberikan income. Hanya saja ketika dalam bentuk tanah dan dijadikan lahan parkir, dia tidak memberikan penghasilan secara rutin, udah masuk kategori usaha, karena jadi bisa jadi naik, bisa jadi turun. Beda banget kalau kita sewakan. Kalau sewakan pasti ya kita mendapat penghasilan. Ada resikonya nggak? Pasti ada. Misalnya kita punya apartemen, kita sewakan memberikan penghasilan bulanan, tapi kadang-kadang ada juga yang nggak ada sewanya, yang lama keluar dan yang baru belum masuk. Nah, itu akan menjadi beban buat kita karena ada apa? Ada biaya-biaya yang harus kita bayarkan ketika apartemen kita kosong. Begitu juga dengan rumah, ya kan? Ketika kita kontrakan dan yang lama kontraknya keluar, belum mendapat lagi kontrakan yang baru, maka kita harus memelihara. Semuanya plus minus ketika kita punya properti. Yang pasti ada biaya pemeliharaan. Ketika punya rumah, rumahnya harus direnovasi. Ketika punya apartemen, apartemennya juga harus menarik supaya orang mau sewa. Bagaimana dengan tanah? Ya, tanah juga bisa, tapi balik lagi tadi tanah tergantung penyewanya gimana. Apakah mereka menyewanya secara bulanan ataukah hanya dalam bentuk bagi hasil dalam usaha. Misalnya kita tadi dalam bentuk sewa-sewa untuk kendaraan, sewa parkir, ya kan, itu kan tergantung dari penghasilan. Tapi ketika lahan parkir itu sudah berlangsung, biasanya secara rutin udah deh kita pasti akan dapat penghasilan terus-menerus karena banyak orang akan terus menyewa lahan parkir di situ. Nah, tergantung dari kita jenis properti apa yang kita mau ya. Bisa juga dalam bentuk kios pasar loh, yang walaupun mungkin kelihatannya kecil, tapi kios pasar mungkin lebih biaya pemeliharaannya lebih sedikit dibandingkan properti lainnya. Nah, pilih properti yang kamu suka, hitung plus minusnya, biaya pemeliharaannya dan penghasilannya. Apakah kamu bisa mendapatkan passive income dari properti kamu? Ketika kamu memilih untuk punya properti, perhatikan komposisi dari aset kamu. Apakah berupa aset tidak lancar, karena properti itu berupa aset tidak lancar, maka kamu harus punya aset lancar yang bisa membackup ketika kamu membutuhkan cash. Kalau semua aset kamu dalam bentuk properti, maka itu akan menjadi kurang bagus. Jaga komposisi aset lancar kamu supaya keuangan kamu bisa terjaga. Bagaimana kalau kamu memilih bisnis untuk menjadi aset aktif kamu? Tentu saja bisa, tapi bisnis ini harus sudah sudah stabil, sudah bisa memberikan penghasilan secara rutin bagi kamu tanpa kamu harus bersusah payah mengurusnya lagi. Nah, berarti mulai dari sekarang kamu harus membangun bisnis tersebut menjadi besar dan bisa dijalankan secara otomatis.
tentu saja kamu bisa memilih bisnis yang franchise ya, supaya semuanya sudah settle. Tapi tadi semuanya plus minus. Kalau ketika kamu memilih franchise, maka ada dana yang harus kamu siapkan dalam jumlah cukup besar. Kalau kamu membangun bisnis dari kecil, maka ada upaya yang kamu harus lakukan untuk membangun bisnis itu menjadi besar. Tinggal pilih apakah uangnya sudah siap atau usaha yang kamu lakukan. Ketika kamu mau, ya udah saya mau franchise aja, saya mau siapkan dananya, maka kumpulkanlah dari sekarang sedikit-sedikit sehingga kamu bisa mempunyai uang yang cukup untuk membeli franchise, usaha franchise yang bisa memberikan dan membantu kamu untuk mencapai financial freedom kamu sehingga bisa memberikan penghasilan secara rutin baik bulanan atau tahunan. Nah, bisnis apa yang pasti buat kamu? Pilih dari sekarang. Banyak orang bilang bisnis yang tepat buat kamu adalah bisnis yang sesuai dengan hobi kamu atau yang kamu cukup mengerti mendalaminya. Kalau kamu tidak mengerti sama sekali tapi kamu terjun dalam bisnis, maka ada hambatan-hambatan yang mungkin jadi berat buat kamu dalam menjalankan bisnis. Nah, pilih bisnis apa, jalankan dan pelajari, dan pastikan ketika pada waktunya kamu bisa mendapatkan penghasilan dari usaha bisnis ini untuk mencapai financial freedom. Oke, nah kita akan masuk membahas aset aktif dalam bentuk surat berharga. Yang paling aman boleh dibilang adalah saat ini deposito dan obligasi. Kalau deposito yang pasti memang dijamin sama pemerintah. Ada dua yang harus kamu perhatikan, yaitu bunganya harus di bawah bunga LPS hingga aman. Dan yang kedua adalah di bawah 2 miliar per satu bank supaya masuk dalam kategori penjaminan pemerintah ya. Nah, bunga deposito biasanya memberikan hasil yang lebih kecil dibanding bunga obligasi, apalagi pajaknya 20%. Jadi kamu harus berhitung apakah penghasilan dari deposito cukup untuk mengcover biaya hidup kamu. Nah, yang berikutnya pasti adalah obligasi pemerintah. Obligasi pemerintah ini pasti aman banget, apalagi bunganya lebih tinggi dari bunga deposito dan pajaknya hanya 10% ya. Tadi perhatikan ada dua jenis obligasi pemerintah. Yang pertama adalah obligasi retail yang memberikan penghasilan bulanan, tapi ada juga obligasi yang tidak retail. Nah, itu memberikan penghasilan dalam bentuk tahunan. Kamu tinggal pilih mana dan kira-kira jangka waktunya apakah sesuai dengan kebutuhan kamu, karena masing-masing obligasi berbeda jangka waktu. Selain obligasi pemerintah, kita punya juga obligasi dari perusahaan, obligasi korporasi yang biasanya memberikan bunga 3 bulanan sekali ya. Yang pasti kalau bukan obligasi pemerintah atau dalam bentuk obligasi korporasi, kamu harus memperhatikan resikonya. Perhatikan rating obligasinya. Ada A, rating B, C atau D. Pilih yang aman supaya kamu mendapatkan hasil dari aset aktif kamu lebih aman ya kan. Kalau tidak aman itu maksudnya apa? Kalau tidak aman artinya pembayarannya akan ada masalah, baik pembayaran bunganya ataupun pembayaran di akhir periodenya. Nah, itu baru dua jenis. Bagaimana dengan saham? Apakah bisa menjadi aset aktif buat kamu? Tentu saja bisa untuk saham-saham yang memberikan dividen. Tapi memang ada ketidakpastian di situ. Berapa dividen yang diberikan oleh perusahaan tersebut? Apakah rutin diberikan atau enggak? Dan berapa persennya? Sehingga ada ketidakpastian di sini ketika kamu punya aset aktif dalam bentuk saham. Nah, pilih yang paling sesuai dengan profil resiko kamu dan hitung apakah hasilnya bisa mengcover kebutuhan biaya hidup kamu untuk menjadi penghasilan income dan membantu kamu dalam mencapai financial freedom kamu.